Shin Tae-yong memberi pujian kepada timnas Indonesia, sekaligus berharap hasil positif bisa dipetik di putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Indonesia itu berpendapat, lolos ke putaran keempat kualifikasi sudah jadi catatan positif bagi skuad Garuda. Ia ingin perjuangan tim merah putih terus berlanjut. Di putaran keempat saya yakin mereka akan lebih berani. Lolos ke putaran keempat sudah jadi pencapaian tinggi untuk timnas Indonesia, kata STY. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu memberi pesan khusus untuk timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia meminta tim besutan Patrick Kluivert untuk memaksimalkan kondisi fisik karena berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah yang dikenal punya kualitas fisik mumpuni. STY berharap Patrick Kluivert dan para asisten mempelajari segala mungkin gaya permainan sekaligus strategi lawan yang akan dihadapi. Selain itu, ia meminta timnas Indonesia mengenali kekuatan utama tim untuk menumbangkan lawan. Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai finish di peringkat keempat grup C. Skuad Garuda mengemas 12 poin dari 3 kemenangan 3 kali imbang dan 4 menelan kekalahan. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan bergulir mulai 8 Oktober mendatang. Sementara drawing putaran keempat kualifikasi akan dilaksanakan pada 17 Juli 2025. Dua pemain keturunan Belanda buka opsi naturalisasi timnas Indonesia. Meski tengah dalam sorotan tajam, demam naturalisasi pemain timnas Indonesia masih tinggi. Timnas Indonesia saat ini memang tengah disorot tajam usai kekalahan telak dari Jepang. Tak pelak kritik tajam pun berdatangan dari netizen, bahkan tagar Kluivert out menggema di jagat media sosial tanah air. Meski begitu, demam naturalisasi untuk bisa bermain di timnas Indonesia masih belum luntur atau kehilangan minat. Hal itu terbukti dari kabar 2 pemain keturunan Belanda yang membuka opsi bergabung skuad Garuda. Bahkan orang tua salah satu pemain dikabarkan telah terbang ke Indonesia dengan dugaan menemui PSSA. Sosok yang dimaksud adalah Miliano Jonathans, gelandang FC Utrecht yang sedang naik daun dan banyak diperbincangkan orang. Kedua orang tua Miliano terciduk sedang dalam penerbangan ke Indonesia dari Dubai beberapa waktu lalu, di mana orang tua Miliano disebut akan menemui PSSI untuk membahas naturalisasi WNA guna membela timnas Indonesia. PSSI memang sudah lama mengincar Miliano, bahkan sejak sang pemain masih bermain di timnas U18 Belanda. Lalu siapa pemain keturunan Belanda lainnya yang juga membuka opsi dinaturalisasi timnas Indonesia? Dia adalah ex-back Ajax Amsterdam. Tristan Goijer, pemain yang satu ini juga sudah lama masuk dalam daftar pantauan PSSI untuk dinaturalisasi. Dan baru-baru ini, Tristan Goijer mengaku membuka peluang bergabung timnas Indonesia meski tidak dijelaskan kapan tepatnya. Saya sangat menghormati cara sepak bola Indonesia dan saya melihat perkembangan timnas Indonesia. Saya tidak menutup kemungkinan membela timnas Indonesia di masa depan, kata Tristan. Pemain keturunan milik Leeds United, Pascal Struijk, terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. PSSI mungkin harus gerak cepat mengingat bek 25 tahun itu mulai dikaitkan dengan tim besar. Pascal Struijk berhasil membantu Leeds United kembali ke Premier League untuk musim depan, setelah 2 musim berkubang di Championship. Sebelum tampil menonjol untuk membawa klubnya ke kasta teratas Liga Inggris, nama Pascal Struijk sejatinya sudah sering jadi pembicaraan banyak pengamat. Salah satu yang menyanjung tinggi kemampuan bek bertinggi badan 1,9 meter itu adalah pundit sepak bola asal Turki, Süleyman Öztürk. Öztürk menyebut Pascal Struijk sebagai salah satu bek potensial yang tidak seharusnya berlama-lama di klub seperti Leeds United. Ia benar-benar bek terbaik di Championship saat ini. Saya pikir ia akan mengambil langkah itu karena sulit untuk masuk ke dalam seleksi Oranje dari level kedua. Saya pikir ia benar-benar hebat, kata analis tersebut. Karier internasional Struijk sejauh ini penuh dinamika. Meski tampil konsisten di level klub, ia belum pernah dipanggil ke tim senior Belanda. Walaupun pernah tampil untuk Belanda U17 di Euro U17 tahun 2016,
Kesempatan bermain di level senior hingga kini belum juga datang. Kondisi ini membuat PSSI sempat melirik peluang untuk menaturalisasi Struijk, mengingat ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek dan neneknya. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik dunia, kualitas individu yang mumpuni, serta latar belakang budaya yang kaya, masa depan Pascal Struijk di level internasional masih terbuka lebar. Melihat potensi besarnya, PSSI harus lebih aktif bergerak jika ingin menjadikan Struijk bagian dari proyek ambisius timnas Indonesia di masa depan. Jangan sampai talenta besar ini justru lepas ke tangan negara lain saat potensinya tengah bersinar. Bek timnas Indonesia, Jay Idzes, menunjukkan sikap kesatria usai kekalahan telak yang diderita skuad Garuda dari timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pamungkas grup C ronde ketiga yang berlangsung di Suita Stadium Selasa 10 Juni 2025 benar-benar jadi mimpi buruk bagi pasukan merah putih. Tanpa ampun, Samurai Biru menggulung Indonesia dengan skor mencolok 6-0. Garuda tak berkutik sejak menit awal. Meski kekalahan ini tidak menggugurkan langkah Indonesia ke babak keempat kualifikasi, hasil ini tetap menyisakan luka mendalam bagi supporter setia tanah air. Jay Idzes pun tak tinggal diam. Lewat akun Instagram pribadinya, pemain Venezia itu menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Bek jangkung itu menegaskan bahwa skuad Garuda masih punya potensi besar. Tapi dia mengakui, proses membentuk tim kuat memang butuh waktu dan kesabaran. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kita bisa dan harus tampil lebih baik dari tadi malam. Kami punya tim hebat dengan potensi besar. Saya percaya, bersama-sama kita bisa meraih hal-hal luar biasa, tulis Jay Idzes. Jay juga mengajak seluruh pendukung untuk tetap berada di belakang tim, mendampingi perjuangan mereka menuju impian besar tampil di Piala Dunia. Sikap Jay Idzes ini langsung mendapat banyak pujian dari netizen. Di tengah kekecewaan, ia menunjukkan karakter pemimpin sejati. Kini, harapan masih menyala. Garuda masih terbang. Nama Tijani Regenders kembali mencuat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Gelandang keturunan Indonesia yang kini berstatus pemain anyar Manchester City itu membuat publik tanah air heboh usai menyebut nasi goreng sebagai makanan favoritnya. Itu merupakan sebuah isyarat kecil bahwa Regenders, walaupun sudah memilih membela timnas Belanda, tetap menjaga kedekatan emosionalnya dengan akar budaya Indonesia yang berasal dari sang ibu.